kembali lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, hamba-Mu yang sudah bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Kau tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan. Pakai dia semakin hari semakin heran untuk melayani Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, bahkan apapun dikerjakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan menjadi guna hormat kemuliaan-Mu Bapa. Demikian juga hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk sedang tempat ini Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah otoritas serta pesan kami tercurah bagi hamba-Mu ini, sehingga bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa Surgawi dapat berbicara melalui hamba-Mu untuk kami pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, di saat akan dibesarkan kebenaran firman-Mu, ada oknum yang tidak senang, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat Tuhan yang mampu konsentrasikan pikiran kami. Kami sehati seiman di tempat ini. Kami usir, kami tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang hanya Engkau Allah Roh Kudus tetap tinggal menguasai setiap hati kami, pikiran kami, pikiran kami, terutama ruangan ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja seluas-luasnya di tempat ini, sehingga pemberitaan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami, supaya kami mampu menjalani hari-hari ke depan. Karena kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa Tuhan melangkah selangkah pun. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa kami yang baik. Kami akan siapkan seluruh kehidupan kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan silakan. Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, terima kasih. Mari katakan kepada Tuhan, terima kasih buat anugerahnya. Amin. Haleluya. Sebab apa yang kita bisa balas dengan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini kita boleh datang beribadah, biar ibadah kita itu tidak menjadi sia-sia. Amin. Haleluya. HP itu kita diamkan dulu, ya, jangan kita boleh pakai HP boleh, ya, tapi untuk firman Tuhan saja. Amin. Firman Tuhan saja, jangan kita pakai untuk yang lain. Nanti kalau kita sudah selesai ibadah, ya, sebab ibadah itu ada berkat di dalamnya. Haleluya. Ya, supaya tubuh jiwa kita, roh kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita semuanya mau dengar firman Tuhan, mau menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh menjadi bagian sampai ke rumah kita, sampai dalam pekerjaan kemana kita berada. Firman Tuhan itu terus tertanam di dalam kehidupan rohani kita, agar kita tidak macam-macam di luar sana, ya, merusak diri kita. Tetapi biar firman Tuhan, haleluya, boleh meluruskan, boleh membersihkan kita semuanya. Mari kita buka dalam Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ke-17. Sudah dapat semuanya? Mari kita sama-sama membacanya. 2, 3 ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Amin. Puji Tuhan. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ya. Kalau kita, ya, sudah tahu hari-hari yang ada ini, ya, ada hari-hari yang terakhir. Amin. Ya.
Di situ dikatakan akan datang masa yang sukar. Kemarin di bagian di Medan, di Aceh, di mana lagi? Padang, ya. Kita boleh ya tahu bahwa begitu banyak masalah, ya, korban jiwa, harta benda, bencana alam terjadi, ya, banyak makan korban. Amin. Alhamdulillah. Kita tidak tahu hari ini dan hari esok, kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan yang ada di sini, ya, untuk kita 1 tahun ini coba semua katakan Amin. Saya dapatkan ini firman Tuhan, tema ini itu juga waktu saya sedang berdoa. Jadi firman Tuhan itu ya dikasih sama semua jemaat-jemaat Tuhan, pria, wanita, anak-anak muda. Haleluya, berjaga-jaga dengan apa? Berdoa. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan ya. Dengan doa, bukan doi. Doa itu yang penting, amin. Haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Lalu maka semuanya akan ditambahkan. Puji Tuhan ya. Bencana alam terjadi di mana-mana, ya. Krisis pangan, kebutuhan pokok manusia itu akan melanda seluruh dunia. Haleluya ya. Kemarin Aili katakan ya sekarang ini kita harus hati-hati. Beras harus kita ya simpan sekarang ya. Pengiriman sulit. Ya memang benar, kita akan sampai kepada secupak gandum dan sedinar. Amin. Haleluya ya. Bumi ini semakin panas, semakin menipis. Batu bara, ya, apalagi minyak, emas, semen, ya itulah yang membuat bumi ini semakin panas. Kita sudah pakai kipas angin, sudah pakai AC, masih panas. Ya inilah firman Tuhan, amin. Inilah firman Tuhan. Haleluya. Bahan pokok manusia akan melanda dunia. Ya, lapangan pekerjaan semakin sulit. Benar ya? Lapangan pekerjaan semakin sulit. Ya, sekarang ini ya bukan S1 lagi, harus S2. Ya. Menerima pekerjaan harus S2. Jadi yang S1 itu tambah lagi lah S2. Ya Tuhan tolong kepada kita, amin. Tuhan tolong kepada kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Sebab apa? Ya semakin sulit, ya. Pekerjaan semakin sulit. Ya, teknologi yang semakin ya diganti dengan pekerjaan manusia, tenaga manusia. Jadi kita yang ada di dalam Tuhan, ya, mari kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita hidup terus bergaul dengan Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan kita jalan yang terbaik. Amin. Tinggal dalam Ulangan 30 ayat 19. Ya siapa yang bagian baca hari ini? Ya, coba dibaca. Siapa? Ada orangnya? Haleluya. Ulangan 30 ayat 19. Ayo cepat. Siapa? Ya. Amin. Amin. Haleluya ya. Jadi kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Siapa yang mau mati sekarang? Belum. Saya belum menikah. Saya belum punya anak. Saya belum punya cucu. Ya, tapi
kematian dan berkat kutuk. Ya, haleluya. Semua orang mengingini umur panjang, ya semua ini umur panjang, sehat, tidak sakit-sakit, kuat, amin. Tetap cantik, tetap ganteng. Ya, kalau sudah mulai umur 50, ya, bagaimana kita berusaha supaya kita jadi ya kelihatannya tetap cantik dan sebagainya. Tapi tidak bisa dibohongi, kekuatan kita semakin menurun. Amin. Haleluya. Ya boleh-boleh saja kita mau mempercantikkan diri kita, boleh, tidak jadi masalah. Haleluya. Ya, tapi itu ketahuan dari kekuatan kita semakin menurun. Haleluya. Digantikan sama anak-anak itu. Amin. Jadi selama kita masih hidup, bapak-bapak, ibu-ibu, baik-baiklah dengan anak-anakmu. Amin. Jangan menyakitkan hati mereka. Amin. Haleluya. Jadi waktu kita sudah mulai ya tua, mereka itulah yang menggantikan kita. Amin. Jadi firman Tuhan ya, pada kesempatan ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya, kita mau yang mana? Berkat atau kutuk? Berkat. Oleh sebab itu, sepanjang perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, mari kita lakukan yang baik. Amin. Bagaimana cara kita hidup? Itulah yang akan menentukan nanti kita dengan Tuhan nanti. Amin. Izinkan kita supaya, ya kalau Tuhan izinkan kita supaya umur panjang, ya biarlah umur panjang yang kita terima daripada Tuhan, mari kita lakukan menurut standar yang daripada Tuhan. Haleluya. Kalau firman Tuhan katakan jangan, jangan. Kalau firman Tuhan bila lakukan, lakukan. Amin. Jangan melawan dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita melawan ada akibatnya. Amin. Ada akibatnya kalau kita melawan. Ya, haleluya. Ya, kita datang beribadah itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan akan membentuk kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jangan seperti Nuh. Ya, jadi di dalam Kejadian kalau kita baca terus, ya, jangan seperti Nuh. Zaman Nuh. Nuh sudah sampaikan itu firman Tuhan berulang-ulang, ya. Tetapi orang-orang zaman Nuh ini ya terus melawan, malahan mentertawakan Nuh. Nuh sedang membuat bahtera, bertahun-tahun dia buat bahtera sambil dia menyampaikan firman Tuhan, bertobat, bertobat, bertobat. Jangan lakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak baik. Malahan mereka mentertawakan. Ya. Jadi firman Tuhan ini, ya, jangan engkau mendengar lalu engkau di dalam gereja engkau bilang haleluya, amin, puji Tuhan. Woi, kelihatannya rohanian. Memang rohani semua kita jemaat-jemaat Tuhan di sini, amin. Rohani semuanya. Jangan keluar lalu kita lakukan, ya, hal-hal yang tidak terpuji. Tuhan tolong kepada kita, amin. Jangan, makanya kalau kita dengar firman Tuhan, jangan mengeraskan firman Tuhan. Jangan mengeraskan hatimu, supaya hatimu itu terus disirami dengan aliran-aliran sorgawi. Amin. Haleluya. Dibersihkan, disucikan. Amin. Hingga di dalam Efesus katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Coba ini kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15. Mari kita sama-sama membaca supaya kita juga tahu, jangan hanya dengar saja. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini hari yang jahat. Ulang lagi, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti, amin, akan firman Tuhan. Haleluya, ya. Firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan bilang jangan ambil itu buah. Semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Semua makan. Tapi ada satu yang di tengah-tengah, yaitu pohon atau buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu ambil, jangan kamu makan. Sudah dikasih kesempatan. Ya, semua yang ada ini silahkan, tapi satu tidak boleh. Tapi dasar, ya, manusia, ya, dia pengen tahu kalau saya makan ini akan terjadi apa, ya. Dia dengar, sangat simbolis. Haleluya. Pada waktu dia ambil dan makan, haleluya. Oleh tolong anak itu. Haleluya. Ya, pada waktu dia makan, terjadilah haleluya marah bahaya. Ya, ketelanjangan. Dia berikan buah itu kepada suaminya Adam, dan bersama-sama lah mereka berdosa. Nah, istri-istri, nah, banyak berdoa ya. Jangan buat berdosa sama suamimu ya. Amin. Kalau rumah tangga marah-marah terus, ya, apa yang mau diingini harus ada, ya. Apa yang engkau mau, ya, harus dipenuhi. Jangan buat berdosa kepada suamimu. Amin. Haleluya. Jangan sampai mereka berdosa, lalu mereka melakukan hal yang tidak baik. Lalu kita sebagai istri mencak-mencak, marah-marah. Oh Tuhan tolong, jauh di sini tidak ada. Amin. Sini tidak ada. Kalau ada minta ampun sama Tuhan. Ya. Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Saya ada di sini. Ya. Karena dia telanjang, dia sembunyi, dia menutupi, ya, dirinya dengan daun. Amin. Haleluya. Ya. Apa yang sedang kau perbuat? Dia katakan, ini perempuan yang engkau kasih. Suami-suami. Amin. Kalau engkau sudah bersalah, jangan engkau salahkan istrimu. Amin. Ya, ini dia perempuan yang engkau kasih. Lalu wanita ini katakan itu ular. Ya, jangan kita saling mempersalahkan. Cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kasih contoh. Ini lagi musim batuk ya. Tadi saya duduk sama ibu, tutup dulu. Tante jauh-jauh tante. Saya lagi batuk. Jadi jangan kita mempersalahkan. Ya, kita mempersalahkan ini, kita mempersalahkan A, B, C, D. Tetapi kalau kita sudah bersalah, cepat-cepatlah datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Amen. Tuhan, saya sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya sudah membuat hati Tuhan sakit. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Amin. Kita ini berharga loh di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, ya. Dia datang ke dunia sebagai bayi, bukan langsung datang dari surga, ya, ke dunia, bukan. Ya. Dia sebagai bayi. Ya. Menjelma menjadi manusia supaya dia bisa ada bersama-sama dengan manusia yang ada di kolong langit ini. Boleh bersama-sama. Dia menyampaikan berita-berita kebenaran itu. Untuk apa? Supaya kita semua manusia tidak jatuh ke dalam maut, api neraka. Tapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga.
Jadi jangan seperti Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular, dan seterusnya. Dan akhirnya mereka tidak lagi ada di dalam tempat yang nyaman yang Tuhan sudah kasih. Mereka harus keluar, ya, bergelut dengan kehidupan. Yang laki-laki harus berusaha, bekerja, mengeluarkan keringat. Yang perempuan melahirkan dengan kesakitan. Upah dosa adalah upah dosa adalah maut. Ingat itu ya. Ingat, upah dosa adalah maut. Mungkin hari ini kita berkeras hati. Nggak apa-apa. Tuhan tidak lihat ya apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi hati-hati. Tuhan catat 1, 2, 3. Wow. Ya. Saya dulu waktu masih kecil, karena orang tua abri, ya, kalau sudah mulai dia hitung 1, 2, sampai 3, rotan yang berbicara. Kalau Tuhan lain lagi, amin. Tapi kalau Tuhan masih pukul, itu dia sayang, amin. Kalau Tuhan masih pukul, berbalik, ayo berbalik. Jangan engkau merusak dirimu, ya. Sebab ya ujian, ya, teguran dan hukuman itu lain. Ujian itu sama dengan Paulus. Pada waktu Paulus sudah menerima Tuhan dan menyerahkan hidupnya 100% kepada Tuhan, apakah dia baik-baik aman? Apakah Daniel waktu dia sudah kasih hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah dia tidak ada masalah? Tetap ada. Ya, datang kepadanya. Ya. Daud, apakah tidak ada masalah? Tetap ada masalah. Tapi diizinkan itu terjadi, ya. Mungkin itu aniaya, penghinaan dan sebagainya. Itu datang untuk memberikan dia tetap kuat sebagaimana Paulus. Dimasukkan di dalam penjara, dirantai, ya. Tapi pada waktu dia memuji dan menyembah kepada Tuhan, rantai itu terlepas dan penjara itu, ya, terbuka. Amin. Ya, untuk meningkatkan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Teguran, kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, kerjaan Tuhan pimpin pujian, bersaksi, menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Datanglah, itu masalah sama kita, ya. Mungkin kita tahu bahwa itu karena salah saya, ya. Datang, tetap mengucap syukur bahwa Tuhan sedang menegur kepada kita. Amin. Tuhan sedang menegur kepada kita. Haleluya. Ya. Hukuman itu bagi orang-orang, ya, yang tidak di dalam Tuhan. Datang firman Tuhan, nggak mau dia dengar, dia melakukan, ya, malah dia mengejek kepada berita firman Tuhan itu, ya, tidak mau dengar dengan teguran-teguran yang baik kepadanya. Pokoknya semau gue dia lakukan, ya. Lalu datanglah hukuman. Amin. Datanglah hukuman kepadanya. Tuhan tolong kepada kita semuanya. Amin. Haleluya. Biarlah kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Haleluya. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti karena Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu, amin, amin, haleluya, ya, jangan mabuk. Halo bapak-bapak, pria-pria, jangan mabuk, sedikit aja lah, tidak apa-apa lah. Ya, sedikit aja. Anda minum anggur. Anak-anak muda, engkau masih muda.
dengan engkau biarkan dirimu itu dihancurkan dengan anggur. Amin. Jangan. Haleluya ya. Jangan mabuk anggur, jangan. Haleluya. Sayangilah dirimu. Ya, sayangilah dirimu. Amin. Bapak John. Ya, haleluya ya. Ini memang biasa kebanyakan yang begitu-begitulah. Sedikit aja, enggak apa-apa lah, sedikit aja. Lama-lama ya, banyak. 1 gelas kurang, 2 gelas tambah. Ya waktu saya di Manado ya, selesai ibadah ya, ada acara di satu keluarga. Jadi disiapin ada di apa namanya, ceret itu ya, yang plastik kan kelihatan kayak susu ya, kayak susu. Jadi saya lihat banyak amat ini susu-susu yang diminum itu, bukan laki-laki aja, perempuan. Saya bilang, itu apa itu? Tante, itu apa itu? Oh, itu anggur. Saya bilang, anak-anak muda, wanita-wanita semua minum. Haleluya ya. Selesai itu mereka joget-joget. Membangkitkan semangat. Jangan. Amin. Amin. Ya, Nando ya. Tuhan, haleluya ya. Membuat jangan semangat dari anggur. Ya, Bapak penggaweannya. Haleluya. Ya, jangan. Tapi mari kita memberkati diri kita. Kita memberkati diri kita. Ya, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Anggur sama roh itu bedanya jauh. Ya, kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, wow, luar biasa. Ya, kita bukan menjadi manusia yang lama, tetapi kita menjadi manusia yang baru. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Ya, di tengah-tengah jemaat kita ini ada ya masalah, tetapi Tuhan masih sayang. Amin. Tuhan masih sayang dengan masalah yang ada. Ya, Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang membentuk. Haleluya. Untuk jangan lagi terlibat di dalam persoalan masalah-masalah, haleluya, yang tidak baik itu. Amin. Haleluya. Kita adalah warga kerajaan sorga. Kalau kita warga kerajaan sorga, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita ini adalah garam dunia, harus menjadi saksi. Ya, harus menjadi saksi. Di mana kita berada, ya, kalau ada yang sakit, mari kita datang, doakan mereka. Ya, kalau ada yang lemah, mari kita datang. Haleluya, kuatkan mereka. Amin. Haleluya. Jangan kita marah, jangan kita benci, tapi kita sama-sama mendoakan. Nah, sebab kita manusia di kolong langit ini, kita semuanya adalah manusia yang berdosa. Kita ada di gereja ini karena kita berdosa. Ya, seringkali kita lakukan, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita terus mengingatkan kepada kita, sadar, sadar, sadar. Amin. Kita datang kepada Tuhan, ya, kita berlutut kepada Tuhan, kasih hati kita kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Ya, sebab kita ini adalah warga kerajaan sorga. Ya, kita harus tampil beda. Walaupun orang bilang, ya, terlalu, ya, suci, terlalu kudus. Ya, memang itu yang Tuhan mau sama kita. Amin. Itu yang Tuhan mau daripada kita. Sebab keadaan-keadaan zaman sekarang ini, ya, itu semakin susah, ya, semakin kacau. Tapi kita anak-anak Tuhan tetap berglori kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan.
tetap mengasihi kepada Tuhan. Terus kemarin Om Ade sampaikan firman Tuhan, ya, pujian-pujian itu harus kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18, ayo mari kita sama-sama membacanya. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kalau kita sudah dijadikan oleh Tuhan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan luar biasa, kita tidak bakalan menyakitkan hati Tuhan. Kita tidak bakalan untuk undur dari kasih Tuhan, menjauhkan diri daripada Tuhan, tidak. Tapi kita semakin lengket seperti anak kecil yang dekat dengan orang tuanya. Ya, dia selalu mengerek datang kepada orang tuanya, ya, meminta sesuatu kepada orang tuanya, ya, sebab dia tahu itu adalah orang tuanya. Begitu juga kita jemaat-jemaat Tuhan. Ya, dia sudah katakan bahwa kita adalah anak-anak laki-laki, kita adalah anak-anak perempuan. Mari kita lebih, haleluya, lengket dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya masih hidup di dunia ini, ya. Kan dunia ini kan menjanjikan sesuatu. Oke, memang kita masih hidup di dunia ini, tapi kita jangan melakukan cara dunia ini yang merusak dan menghancurkan kita. Amin. Lapangan pekerjaan memang sekarang ini memang sulit, tapi Tuhan tolong kepada kita supaya kita punya jalan yang terbaik. Amin. Ada saja jalan Tuhan buat orang-orang yang selalu, haleluya, mengasihi kepada Tuhan. Yusuf tidak terkecoh dengan masalah-masalah yang ada, walaupun Ibu Potifar datang mengganggu dia. Dia katakan Tuhan pun lebih besar. Amin. Tuhan pun lebih besar. Tidak ada yang bisa membuat aku untuk, ya, membawa diriku untuk dihancurkan oleh istri Potifar. Dia rayu-rayu kepada Yusuf supaya bisa tidur dengan Yusuf, supaya bisa tidur dengan istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak mau merusak dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mulutnya tetap memuji Tuhan, mulutnya tetap memperkatakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, dia diganggu. Ya, kalau engkau anak Allah, jadikan ini roti jadikan ini batu menjadi roti. Tetapi, ya, Tuhan tidak mau mengikuti. Bisa sebenarnya Tuhan lakukan, tetapi Tuhan tidak mau mengikuti apa kata iblis. Amin. Jangan. Haleluya. Tuhan tolong kepada kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Ya, sebab keinginan daging itu akan merusak diri kita sendiri. Ya, keinginan daging itu akan merusak diri kita sendiri. Bangsa Israel yang berjalan menuju kepada satu tempat kehidupan yang kekal itu, ya, yang penuh dengan susu dan madu, tetapi dalam perjalanan mereka, ya, tidak taat dan setia sehingga mereka tidak masuk, haleluya, tanah Kanaan. Dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Haleluya. Terus kita baca lagi Kolose 3 haleluya, ayat yang kelima. Semua baca, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Anak-anak muda, Tuhan memberkati tubuh dan
jiwa rohmu. Amin. Haleluya. Ya, biar di mana saja engkau berada, ya, engkau boleh menjaga itu kesuci. Apa? Kesucian. Yang kuat. Yang kuat, mana dengar? Amin. Jaga itu kesucian dan kekudusan. Haleluya. Jangan sampai engkau mendengar rayuan-rayuan gombal, lalu engkau hilangkan itu kesucian. Tuhan tolong kepada kita supaya dalam rumah tangga aman, baik dan diberkati. Amin. Ya, memang kalau sampaikan firman Tuhan, anak-anak muda ini harus ya disampaikan. Ya, jangan sampai untuk melawan ya sama firman Tuhan ya. Amin. Jangan melawan saya. Sebab firman Tuhan itu akan menuntun kepada engkau. Ya, sampai kepada suatu kehidupan yang sempurna. Amin. Sebab perjalanan kehidupan kita ini harus menghasilkan, haleluya, buah-buah. Jangan jadi manusia yang tidak berguna. Harus menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah kesucian, ketaatan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu harus ada sama kita. Amin. Jangan pelit. Jangan pelit ya. Jangan pelit. Haleluya ya. Kita lihat orang yang membutuhkan, mari kita ulurkan tangan kita. Haleluya. Kita doakan, kita kasih. Haleluya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Harus menghasilkan buah. Apa yang Tuhan percayakan sama kita, ayo kita kerjakan. Ya, Tuhan kasih 5, mari kita kerjakan. Amin. Tuhan kasih 2, kita kerjakan. Tuhan kasih berapa lagi? 5, 2 sama 1. Kerjakan. Amin. Jangan kita bersungut-sungut. Tuhan tahu ya apa yang Tuhan kasih. Ya, Tuhan tahu kemampuan kita. Nanti kalau dikasih banyak-banyak dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, maka waktu Tuhan itu datang, ya, ingin melihat apakah mereka yang sudah saya kasih, apakah mereka kerjakan. Yang 5 katakan, saya sudah berhasil. Yang 5 jadi 5, yang 2 jadi 2, yang 1 jadi yang 1. Oh, Kak, ada yang dengar. Ya, Kak. Situ orang yang 1 kemana? Ditanam ya? Ya, dikubur ya. Nah, disimpan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, disimpan. Dia tidak mau kembangkan. Yang 5 sudah dikembangkan jadi banyak. Ya, dulu Aili ini ya hanya jual kue, ya, hanya jual kue. Tapi sekarang luar biasa. Tuhan boleh memberkati ya. Itu kira-kira 5 Tuhan kasih. Boleh golong kira-kira 5 lah Tuhan kasih sama kita. Kita kembangkan itu, amin. Kita kembangkan, haleluya. Ya. Jangan begitu dikasih 1 kita tidak kembangkan, kita simpan. Itu talenta yang Tuhan kasih sama kita. Habis itu kita marah, ya, kita kata-katain sama Tuhan yang sudah kasih sama kita. Tuhanku ini jahat, ya, mengambil di tempat yang Tuhan tidak tanam, menuai di tempat yang Tuhan tidak menabur. Oh Tuhan tolong, ya. Jadi bawaannya marah, iri hati, benci, sakit hati, ya, jangan ada di tempat ini. Amin. Apa yang Tuhan percayakan sama kita, mari kita kerjakan. Haleluya. Dengan semangat, dengan kekuatan, dan itu akan bertambah berlimpah-limpah. Amin. Jangan suka bersungut-sungut. Sebab kita sungut-sungut mungkin di kamar. Istri sungut-sungut sama suami. Suami sungut-sungut sama istri. Ya, di kamar. Kamar matiin lampu supaya nggak usah ada yang dengar. Anak-anak nggak usah tahu, cucu-cucu nggak usah tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Jadi Tuhan, ya, yang tahu Tuhan.
kita ini di hadapan Tuhan ini sama seperti kaca, ya seperti kaca yang terus terlihat, ya apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, kita bisik-bisik saja dia dengar, amin. Dan tolong kepada kita, haleluya, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Kadang kita habiskan waktu, tenaga, uang, jabatan untuk ya hal-hal dunia ini. Ya, ketika Tuhan datang untuk mencari buahnya, didapati, tidak didapati. Ya, Tuhan tolong kepada kita supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran itu, amin. Sehingga waktu Tuhan datang yang kedua kali, dia dapatkan kita sedang bekerja bersama-sama, ya kita melayani bersama-sama, kita menyampaikan berita-berita firman Tuhan itu, amin. Meski waktu sakit dia tidak bilang Tuhan sembuhkan saya, tapi dia bilang Tuhan ingat selama aku ada, aku sudah melakukan yang terbaik, amin. Jangan kita komplain sama Tuhan, amin. Jangan, ya Tuhan yang tahu sampai di mana kesetiaan kita, ya sampai di mana pengorbanan waktu kita kepada Tuhan. Tuhan yang tahu. Jadi waktu ada masalah, Tuhan sendiri yang turun tangan sama kita, amin. Haleluya. Jangan menjadi manusia yang tidak ada gunanya. Haleluya. Senangkan hati Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Ya, apa yang ada pada kita, mari kita kerjakan, kembangkan, jangan kita bersungut-sungut. Ya, walaupun itu satu yang Tuhan kasih, kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan suka kita komplain, marah, ya sama Tuhan, jangan. Sebab Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Haleluya. Sebab kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan datang ke dunia, ya dengan cara-caranya, dan dia akan dapatkan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tidak tahu hari ini, besok, tapi biarlah berkat bukan kutuk yang mengikuti kita, tetapi berkat-berkat Tuhan secara jasmani dan rohani itu terus boleh mengikuti kepada kita. Amin. Haleluya. Matius 19 terakhir. Matius 19 ayat yang ke-13 sampai 15. Kita sama-sama membacanya. Maaf bukan. Haleluya. Lukas 21. Lukas 21. Haleluya. Lukas 21 ayat 36. Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dikatakan apa? Berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Supaya kamu jangan jatuh. Haleluya. Jaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Ya, semua yang terjadi ini, ya keadaan-keadaan. Saya kalau sudah mulai hujan keras, ya saya pikir, aduh banjir dan sebagainya, tapi semuanya kita serahkan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terbaik, ya kita lihat di mana-mana, di Lampung, di Bengkulu, haleluya, di daerah Jawa sana, semuanya haleluya mengalami masalah. Tapi kita firman Tuhan katakan di sini depan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tetap bertahan
kuat, haleluya, untuk tetap beribadah, untuk tetap berdoa, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan Yesus memberkati kepada kita semuanya. Haleluya. Dan mari kita akan sama-sama, haleluya, menyanyikan itu lagu lingkupiku dengan sayapmu. Amin. Terima kasih.